Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, pemirsa, untuk membahas seperti apa langkah untuk membenahi manajemen tes COVID-19, kita berbincang dengan dua narasumber, yakni epidemiolog Griffith University Diki Budiman dan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Melki Lakalena. Pak Melki, selamat malam. Malam Mbak Afi, malam Mas Diki. Pak Diki, selamat malam. Ya, Pak Diki, suaranya belum terdengar. Baik. Oke. Baik. Ada? Ya, sudah bisa didengar dengan jelas. Baik, saya akan ke Bang Melki terlebih dahulu. Ini sebagai mitra dari Kementerian Kesehatan, Komisi 9 ini kaget nggak mendengar statement dari Menteri Kesehatan ini, Bang Melki? Ya, istilah tentang kita tidak menambal genteng tapi mengapel lantai itu kemarin sudah disampaikan juga oleh Menkes saat rapat dengan Komisi 9. Tapi dalam konteks yang lebih luas ya, tidak sekedar bicara tentang testing dan tracing. Jadi waktu itu memang Menkes menyampaikan dalam rapat tersebut bahwa kita ini kalau tidak menjaga di hulu, menyelesaikan persoalan di hulunya itu, kita berharap cuma dari penyelesaian di sektor hilir, ya tetap tidak akan selesai karena sektor kesehatan ini sebenarnya adalah bagian terakhir dari penanganan COVID-19 ketika di hulunya tidak diselesaikan dengan baik. Nah, salah satu persoalan hulu itu adalah bagaimana kita melakukan testing dan tracing dengan benar gitu ya. Nah, tapi memang komentar terakhir kemarin yang sempat ramai di media yang saya juga cermati, tentu ini harus kita telusuri lebih jauh tentang apakah manajemen tracing kita ini, testing kita ini efektif atau tidak, karena tentu di Jakarta dan daerah lain akan ada perbedaan nantinya kalau kita lihat ya. Oke, baik. Saya akan ke Pak Diki. Dari statement Menteri Kesehatan, sebenarnya apa yang salah secara epidemiologi? Mungkin bisa dijelaskan dengan bahasa yang lebih awam, Pak Diki. Ya, jadi testing itu, ya sebetulnya ini sudah diingatkan dari awal ya, dari awal pandemi maksud saya. Bahwa testing itu harus mengacu pada dua hal, Mbak Afi. Sesuai dengan skala penduduknya. Kemudian yang dalam hal ini WHO sudah mengeluarkan indikator, yaitu satu tes per 1.000 orang, ya. Jadi orang yang dites, bukan spesimen. Jadi berbeda karena satu orang bisa berapa kali tes. Nah, ini yang sering akhirnya banyak daerah juga masih melaporkannya itu spesimen, bukan, termasuk kadang-kadang di pusat juga disebutkannya spesimen. Nah, per minggu. Nah, ini adalah indikator pertama. Jadi artinya dari indikator skala penduduk ini nggak bisa tes kita itu sama dengan Singapura. Yang faktanya saat ini tesnya sama dengan Singapura. Nah, ini satu. Kedua adalah bahwa tes itu harus sesuai dengan eskalasi dari pandeminya. Di mana di sini harus mengacu pada test positivity rate yang 5% itu. Jadi kalau yang di pertama berdasarkan skala per 1.000 orang per minggu itu sudah terpenuhi, kan itu minimal. Iya. Tapi tes positivity rate-nya masih katakanlah sekarang 20-30%, ya harus terus ditingkatkan meskipun sampai 5 atau 4 kali. Dan ini harus juga melihat pada kapasitas tracing-nya. Jadi kalau Mbak Afi, kalau sekarang ini 10.000 lah ya, kasus harian kita katakanlah. Nah, dari satu kasus itu positif, itu kita harus menemukan 30 orang kontak. Jadi kalau ada 10.000 kasus, tes besok harus 300.000. 300.000. Makanya saya beberapa waktu belakang ini saya sampaikan tes kita tuh ya antara 200-300.000 sehari. Nah, faktanya sekarang kan jauh di bawah itu. Itulah sebabnya kenapa tes positivity kita, rate kita terus membumbung tinggi, karena memang cakupan tesnya tidak memadai. Oke, baik. Bapak, saya harus jeda. Tepat sasaran. Baik. Pak Diki, mohon maaf, saya harus jeda dulu. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Mengapa kemudian sudah hampir setahun menghadapi pandemi ini? Apakah hal ini baru disadari oleh pemerintah? Dan ada statement juga dari Komisi 9, rekan Anda, Bang Melki, Saleh Daulay, mengatakan jangan-jangan upaya pemerintah dalam menangani
COVID-19 ini malah jadi sia-sia. Bagaimana tanggapan dua narasumber saya? Kami lanjutkan sesaat lagi. Baik, kami lanjutkan. Pak Diki, saya akan masih ke Anda melanjutkan tadi statement Anda. Kenapa kemudian sudah hampir setahun melawan pandemi ini baru disadari pemerintah? Dan kemudian apakah ini artinya upaya yang dilakukan oleh pemerintah dari sisi 3T menjadi sia-sia? Ya kalau sia-sia sekali tentu tidak ya. Saya melihat ini otokritik walaupun telat ya, tapi ya daripada nggak ada kesadaran bahwa ini langkah tidak benar ya. Saya selalu melihat sisi positifnya lah, dan ini harus artinya tidak bisa ditunda, harus cepat ya, perbaikan kapasitas testing tracing kita ini ya, tidak boleh ditunda dan ada prioritasnya. Sekarang ada prioritas vaksin dulu, tidak bisa. Karena sekali lagi program vaksinasi ini pun ya harusnya terlaksana dalam kondisi yang situasi pandemi yang sudah relatif terkendali ya. Supaya ada banyak faktor kalau saya ceritakan sehingga vaksinasi ini bisa berhasil. Nah, kaitan dengan otokritik dari Pak Menkes ini harus segera disikapi dengan adanya kesepahaman yang sama ya pada berbagai level tingkatan pemerintahan, terutama di daerah. Karena yang melaksanakan testing ini kan daerah sebetulnya, kabupaten kota. Nah, ini yang harus dilakukan pemahaman yang sama sehingga dan harus diingat, kepala dinas ini kan di bawah bupati, wali kota ataupun gubernur. Kalau gubernur wali kotanya masih memahami bahwa kalau tes banyak ini performa wilayahnya jadi kesannya buruk. Nah, ini harus diluruskan, ini salah kaprah. Jangan sampai pesan penting dari Pak Menkes ini sebetulnya juga bukan hanya bahwa masalah fokusnya pada orang saja, tapi paradigma testingnya itu juga harus diperbaiki ya. Supaya kita ini berlomba-lomba mencari dan menemukan kasus, bukan berlomba-lomba tidak mau menemukan kasus. Ini karena berbahaya, karena kunci dari pengendalian penyakit menular, apalagi pandemi, untuk memutus transmisi itu kita perlu dua itu, testing, tracing, karena dua ini akan berimplikasi pada keberhasilan program isolasi karantina dan juga di treatment gitu. Dan ingat bahwa pandemi ini masalah public health ya. Poin utamanya tuh di Kesmas. Jadi bukan di klinis. Klinis ada, tapi bukan yang utamanya. Jadi adalah strategi pemerintah ini harus betul di testing tracing itu, bukan di kuratif. Baik, saya akan ke Bang Melki menanggapi tadi statement juga dari Pak Diki. Lalu apa yang bisa didorong oleh DPR untuk membenahi setelah adanya statement dari Menteri Kesehatan ini? Kalau kita lihat yang disampaikan oleh Menkes ini kan cocoknya kan di Jakarta atau di sebagian daerah di Jawa ataupun di daerah yang akses terhadap testing tracingnya itu mudah dan gampang ya. Apalagi pada standar yang kita kenal yaitu PCR swab ya, itu sebagai ukuran. Tapi kalau kita lihat di daerah lain, itu mengakses PCR swab itu bisa berminggu-minggu, baru ada keluar hasil. Rapid antigen juga tidak mudah diperoleh. Jadi yang tadi saya sampaikan itu jangan lihat Jakarta sama dengan daerah lain. Jadi yang disampaikan oleh Pak Diki tadi itu benar, tapi kita ini punya problem dengan ketersediaan alat testing tracing yang nggak mudah. Yang merata itu tuh yang kita tidak juga melihat sebagai satu persoalan. Ini kita bukan daerah kontinental yang gampang ya. Kita ini kepulauan, udah gitu karena ketersediaan dari alat ini terbatas, kita punya problem besar dalam soal bagaimana memberikan keadilan pemerataan terhadap akses terhadap testing tracing ini. Itu yang membuat sebenarnya kita juga harusnya mensiasati bagaimana dalam kondisi kita yang semacam ini, itu juga manajemen testing dan tracing kita itu juga betul-betul diatur dengan baik. Termasuk juga misalnya begini ya, ini saya ambil contoh ya, daerah saya Nusa Tenggara Timur, itu orang bisa 2 minggu sampai 1 bulan itu menunggu hasil testing loh itu. Ini bukan sama kayak Jakarta yang kita hari ini testing, besok sudah bisa terima, sore ini bisa terima. Dan alat itu susah sekali diakses. Nah, dalam kondisi misalnya sekarang transmisi lokal lagi tinggi-tingginya di NTT. Saat ini kita punya problem bahwa untuk alat testingnya itu kita susah gitu.
Nah ini boleh bicara lagi yang makin ke timur makin susah nih. Maluku, Papua lebih sulit lagi. Nah ini yang menurut kami, kalau dari segi tadi yang disebut jumlah memang kita memang kadang abai ya. Kalau disebut dengan aturan tadi 1/1000 orang itu ya, kita butuh testing spesimen seminggu. Nah itu memang terpenuhi, tapi kan itu mayoritas Jakarta. Jakarta bisa lebih dari yang tadi jumlah penduduknya itu udah bisa lebih. Nah tapi daerah lain kan kita butuh pemerataan sehingga mengakses tentang orang yang terduga ini bisa kita lakukan dengan baik. Yang disampaikan oleh Bang Melki berarti pekerjaan rumahnya menjadi lebih besar lagi, mengingat bahwa tidak semua daerah rata untuk melakukan testing dan juga tracing. Pak Diki, terakhir mungkin ke Anda itu juga sebagai catatan, bagaimana masyarakat menyikapi statement atau mungkin informasi yang disampaikan oleh Satgas mengenai penambahan angka positif, kemudian juga kesembuhan dan angka kematian, melihat bahwa ternyata ada permasalahan di testing dan tracing dan juga treatment. Menjawab Mbak Afi, saya ingin merespon Pak Melki ini karena penting sekali ini. Jadi dari awal sekali saya menyampaikan, izin nanti Pak Melki juga mengingatkan pada pemerintah bahwa kita ini harus punya upaya deteksi kasus secara dini. Testing itu bukanlah satu-satunya. Yang saya usulkan pertama itu adalah adanya klinik demam, Pak Melki. Klinik demam ini ada di sebelah puskesmas atau sebelah rumah sakit. Dan ini tidak perlu ada alat sangat canggih, hanya satu upaya pemeriksaan mendasar ya, anamnesa, kemudian lihat riwayat perjalanan, kemudian pemeriksaan fisik, dan ketika itu semua ada algoritma yang mengarah pada COVID-19, dia langsung diisolasi atau karantina tanpa testing dulu, karena ini yang harus segera dilakukan untuk memutus transmisi. Bahwa kemudian ada testing atau itu ya itu sangat selektif sekali karena keterbatasan. Tapi ini penting sekali di daerah yang sangat resource-nya sangat terbatas. Terluar atau tidak terjangkau. Kemudian jawab pertanyaan betul. saya. Dan ini terbukti berhasil loh. Berhasil sekali. Nah, kemudian pertanyaan Mbak Afi bahwa masyarakat harus paham bahwa situasi saat ini sudah sangat serius. Dengan test positivity rate kita yang sudah di atas 20% ini sejak Januari, ya. Sejak Januari awal ini menunjukkan bahwa laju penyebaran begitu tinggi. Sehingga sangat tidak aneh bila tren kematian kasus juga meningkat. Nah, ini artinya sikap kita sebagai masyarakat jangan abai dalam 5M. Jangan juga merasa bahwa ada vaksin menjadi wah kita aman. Tidak. Vaksin itu solusi jangka panjang dan memang vaksin penting ya untuk proteksi individu ya proteksi saat ini, tapi itu tidak boleh menjadi andalan utama karena kita masih mengalami pandemi ini masih dalam jangka waktu yang relatif lama. Sehingga peran kita untuk 5M ini penting. Baik, terima kasih banyak. Semoga diskusi ini bermanfaat, menjadi catatan tersendiri bagi kita. Terima kasih Bang Melki Lakalena dan juga Pak Diki atas waktu dan diskusinya di Prime Time News.